Halo Kak Siuling, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya Kak Jenny? Luar biasa Kak, karena Tuhan Yesus baik. Kak Siuling, adik-adik di rumah ini sudah siap loh untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Kau telah kumpulkan kami meskipun secara online Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus memberikan sukacita dalam hati kami untuk kami memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkannya sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kak Siuling, hari ini kan harinya Tuhan, hari Minggu ya Kak, harinya Minggu. Kita beribadah. Kalau hari Senin Kak, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu itu harinya Tuhan juga nggak sih Kak? Oh pasti, semua hari yang diciptakan Tuhan adalah harinya Tuhan. Meskipun bukan hari Minggu aja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu adalah harinya Tuhan. Jadi adik-adik kalau kita ibadah bukan hari Minggu aja ya adik-adik ya. Harinya Senin, Selasa sampai Sabtu meskipun kita tidak ibadah hari Minggu, adik-adik juga tetap berdoa, rajin berdoa di rumah adik, Kak. Oh gitu ya. Adik-adik kita akan pujikan hari ini harinya Tuhan. Semua bangkit berdiri ya dengan semangat sukacita, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik di rumah ini sudah terima rapot loh Kak. Oh iya. Sudah kenaikan kelas. Iya. Adik-adik ini pintar-pintar loh Kak. Walaupun di rumah belajar cari daring, tapi mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Semua naik kelas loh Kak Jenny. Ya puji Tuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik Kak. Mengasihi kita, menuntun kita dimanapun kita berada. Kita akan pujikan Yesus baik. Yesus baik di dalam hidupku. Yesus baik di dalam hidupmu. Yesus sungguh baik.
Yesus baik di dalam hidupku. Yesus baik di dalam hidupku. Yesus sungguh baik bagi kita semua. Dia yang dari menolong kita. Ayo kawan semua, kita nyanyi bersama, memuji Yesus Sang Raja. Ayo kawan semua, kita nyanyi bersama, memuji Yesus Juru Selamat kita. Memuji Yesus, memuji Yesus Juru Selamat kita. Memuji Yesus, memuji Yesus Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita duduk, kita berdoa kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan pujikan Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, tiba saatnya untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Kau pakai
Kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati adik-adik kami dan boleh dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Hilda. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Kakak sungguh berharap banget kalian sehat semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita mau belajar sesuatu. Siapa yang kemarin dengerin firman Tuhan? Ayo, tentang apa? Kalau kemarin tentang apa? Nah, benar. Kemarin diajarin oleh siapa? Kak Syuling. Tentang apa? Tentang apa? Berdoa syafaat. Benar, hebat kalian yang masih ingat. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Tentang apa? Hari ini kita mau berbicara tentang Tuhan. Kita mau berbicara tentang membicarakan tentang Tuhan atau berbicara tentang kesaksian. Oke. Kakak mau tanya di sini, adik-adik hari ini mulai bulan ini ya, kalian kan sudah ada yang masuk sekolah. Kira-kira punya teman-teman baru kan? Punya teman-teman baru, punya lingkungan yang baru. Kakak mau tanya, di sini ada yang suka main PUBG, ada yang suka main Mobile Legends, ada yang suka main Free Fire, atau ada yang suka nonton drakor, suka nonton anime, atau kalian ada yang suka Blackpink, atau ada yang suka BTS. Siapa yang suka? Boleh angkat tangan. Oke, pasti ada beberapa kalian yang suka dari beberapa yang kakak sebutin tadi ya. Kira-kira kalian pasti pernah berada di kondisi seperti ini atau nggak asing lah dengan kondisi seperti ini. Contoh misalnya ada teman baru, terus habis gitu ada teman-teman baru, lalu tiba-tiba misalnya nih ada orang baru terus bilang gini, kamu punya skin ini nggak? Heromu apa? Kamu udah dengerin lagu ini enggak? Kamu udah punya ini enggak? Nah, kalian tuh kayak merasa, aku juga sudah pernah. Aku juga sudah pernah. Aku. Kalian begitu tuh. Kan ini, aku juga main. Kalian ingin banget ngomong sama orang yang berbicara di depan itu atau di samping kalian atau teman kalian, aku juga main. Kamu main apa? Seperti itu, dengan hal yang kalian sama-sama sukai. Tapi kalau seumpamanya ada orang yang tanya, kalian tahu nggak ya Tuhan itu seperti apa? Iman kalian gimana? Rasanya kok kalau ada orang yang tanya seperti itu, kita jadi nggak deh, diem aja deh, dah diem, kayak Gak tertarik seperti hal yang pertama tadi, waktu teman kalian sama-sama suka bermain hal yang sama dengan kalian. Tapi kenapa, ini menjadi pertanyaan, kenapa setiap kalau ditanyai tentang Tuhan, kalian tidak se-excited seperti hal yang kalian sukai? Malah biasanya kalian takut menjawab, menghindar, diam, atau enggak deh, pura-pura lalu saja gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa hal yang seperti itu menjadi ketakutan buat kita, ya kan? Kadang pun kakak juga merasa hal seperti itu. Jadi hari ini kita sama-sama belajar ya. Tenang, kita semua tidak sendirian. Kita semua pernah merasakan hal seperti itu. Bahkan murid Tuhan Yesus pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Salah satunya adalah Petrus pernah mengalami hal seperti itu. Padahal Petrus itu sudah murid Tuhan Yesus. Terus kalian bilang, loh kak, Petrus itu kan murid Tuhan Yesus, kenapa dia takut berbicara tentang Tuhan? Nah,
Kakak kasih alasan. Karena pada waktu itu Petrus adalah orang terdekatnya Yesus. Orang yang paling dekat dengan Yesus itu adalah Petrus. Petrus hidup di zaman Romawi. Jadi bayangkan saja Yesus dulu waktu waktu matinya kan disalib ya kan. Petrus hidup di zaman Romawi. Jadi dia lebih berhati-hati ketika dia berbicara. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia takut menyinggung orang, seperti itu. Jadi Petrus benar-benar berhati-hati sekali. Dia takut karena benar-benar terancam nyawanya dia. Jadi dia lebih baik diam, dia takut, tapi next setelah sekian lama akhirnya Petrus diberikan Roh Kudus untuk keberanian. Mari kita coba belajar, kita mau buka Alkitabnya ya, atau kita mau baca dari kitab Petrus. Ada di 1 Petrus 3 ayat 15b, atau kita baca ayat yang 15 saja. Udah ketemu adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah kalau adik-adik bingung, itu maksudnya apa ya Kak? Seperti kita baca yang 15b ya, kita ulang ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Seperti itu. Itu maksudnya apa ya? Kok surat Petrus itu ditulis seperti itu? Nah, maksudnya itu kalian adik-adik yang di rumah ya, kalian harus belajar sharing. Harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang pengalaman kalian kepada orang siapapun, entah itu teman kalian, mama papa kalian, orang yang baru kenal, siapapun. Kalian harus menceritakan semuanya, baik pengalaman, susah dan senang kalian sama Tuhan, iman kalian, harus menceritakan seperti itu. Terus loh, kenapa Kak? Kok kita harus sharing? Tetap, kenapa kita harus sharing? Karena dari kita sharing itu bisa membantu orang, bisa membantu kita dulu yang pertama. Itu bisa membantu kita untuk kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, itu kalau kalian sharing kepada beberapa orang di sekitar kalian, itu bisa membantu orang itu juga mengenal Tuhan. Atau bisa jadi yang kalian sharing itu menjadi jawaban dari orang yang kalian sharingin. Jadi kalian harus berani sharing. Sama seperti Petrus. Biarpun Petrus tadi itu hidup di zaman Romawi, dia tetap berani menyatakan Yesus. Dia tetap kesaksian tentang Yesus dimanapun berada. Makanya Petrus kan bilang, kamu harus siap sedia segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada daripadamu. Kita kan berhadapan sama Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanyain orang, kita nggak boleh takut sekarang. Karena Petrus pun juga seperti itu. Di suratnya Petrus nggak ada tulisan, tidak usah bersaksi, menghindar saja. Tidak. Malah kita disuruh siap sedia memberikan jawaban. Kita harus siap untuk sharing kepada semua teman, semua orang yang kita ketemui. Kita harus benar-benar berani untuk sharing ya adik-adik ya. Supaya apa? Supaya orang juga yang mendengar sharing kita itu dikuatkan dengan pengharapan yang ada pada kita.
harapan yang sama kepada Tuhan. Jadi sharing kalian itu pasti bagus, pasti jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kalian. Ya adik-adik ya. Jangan lupa, kakak ulangi lagi. Kalau adik-adik berani sharing, yang pertama itu bisa membantu adik-adik mengenal kebaikan Tuhan. Yang kedua, bisa membantu menjawab doa yang ada di sekeliling teman-teman adik-adik. Sharing kalian itu menjadi jawaban buat mereka. Terus saya begini, kok bisa gitu ya kak? Nah, seperti ini. Ingat enggak? Firman Tuhan itu seperti apa? Pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Ketika kita sharing dengan orang, firman Tuhan pasti kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kita menceritakan tentang sekalipun iman kita down pada waktu itu, tapi kita tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Firman itu sudah menjadi pedang bermata dua. Dia bisa mengingatkan kita bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada di hidup kita, dan yang satu ke arah orang yang kita ceritakan. Bahkan orang yang diceritakan mungkin bilang, itu mungkin waktu yang kalian ceritakan, mungkin kalian gak tahu, mereka lagi posisi sedih, mereka habis berdoa butuh jawaban, kalian gak tahu, hanya asal ketemu orang saja, terus kalian cerita, oh Tuhanku ini loh baik ya, aku sekarang kayak gini, kayak gitu. Tiba-tiba orang waktu yang kalian ceritakan posisinya lagi lemah, waktu mereka dengerin cerita kalian, orang itu jadi terberkati, jadi kekuatan lagi di hidupnya. Jadi dia ingat bahwa Tuhan mereka itu Tuhan yang baik dan pasti menolong mereka. Jadi ingat karena kalian mengingatkan dari sharing yang kalian berikan kepada orang-orang yang kalian temui. Jadi benar. Jadi firman itu ketika kalian sharing itu ingat buat kita bahwa Tuhan itu baik. Itu juga mengingatkan orang yang kalian sharingkan, yang kalian ceritakan seperti itu. Jadi kalau sharing itu bagus adik-adik nggak boleh malu ya, nggak boleh takut ya, karena Tuhan udah kasih kekuatan adik-adik, ada Roh Kudus di dalam adik-adik yang memberanikan, yang bisa membantu adik-adik untuk apa? Sharing, berani. Terus yang kedua kita lihat di ayat selanjutnya, kita lihat ayat yang paling terakhir, dibilang seperti ini, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Di ayat terakhir yang di ayat 15 tadi ya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Maksudnya apa tuh kak dengan lemah lembut dan hormat? Nah, kadang kita sering lupa. Maksudnya dengan lemah lembut dan hormat, ya kita menceritakan apa adanya tidak ditambahin. Pengalaman hidup kita benar-benar apa adanya, benar-benar ya kamu dengan atau kakak apa adanya, apa yang sudah terjadi benar-benar di hidup kakak dan kalian. Jadi benar-benar diceritakan apa adanya tentang kebaikan Tuhan, ataupun kalian lagi down, lagi sulit, kalian selalu cerita apa adanya. Maksudnya dengan lemah lembut gimana dan dengan hormat. Kadang ada beberapa orang mungkin dia cerita, aku loh kayak gini, aku loh ditolong gini. Tapi dia tidak kembali kepada Tuhan. Maksudnya bukan menjadi berkat, tapi malah dia memegahkan diri sendiri karena akunya, bukan karena Tuhan. Harusnya karena apa? Harusnya karena Tuhan, bukan karena akunya yang dimegahkan. Makanya di kitab ini berkata, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita sharing tentang kebaikan Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan itu baik. Kita hormat sama Tuhan. Kita ingat Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Jadi kita sharing, kita bukan bermegah buat diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Ya, adik-adik harus berani mulai hari ini ya. Ya, kalau adik-adik bingung, kalian tanya gini, gimana sih kak caranya sharing itu? Caranya gampang. Contohnya seperti ini. Kalian harus ingat kebaikan Tuhan apa yang sudah kalian rasakan di hidup kalian. Banyak hal, contohnya bisa makan,
terus bisa sekolah, kalian bisa nafas, ya banyak hal, banyak sekali. Setiap hari Tuhan itu selalu baik ya, banyak hal yang adik-adik bisa rasakan. Jadi waktu kalian ketemu orang, bilang aja, ya nggak langsung tiba-tiba aku mau sharing, ya kayak itu boleh sih, tapi biasanya ada beberapa cara adik-adik ya. Misalnya cerita, tahu nggak sih Tuhanku tuh loh baik, hari ini aku tuh bisa makan, kayak gitu aja udah jadi kesaksian loh, udah menjadi kesaksian buat teman kalian, supaya teman kalian juga merasakan, oh iya Tuhanku juga baik. Ingat, oh iya kebaikan apa ya Tuhan yang dalam hidupku, mulai berpikir juga yang kalian ceritakan tadi. Jadi kalian nggak perlu bingung ya, mulai hari ini harus berani. Ingat, kalau adik-adik berani sharing buat orang-orang di sekitar adik-adik, untuk teman, keluarga, atau siapapun orang yang belum kenal, ingat, yang pertama itu bisa menguatkan kalian, bisa semakin dekat lagi dengan Tuhan, semakin mengenal lagi dengan Tuhan. Yang kedua, itu bisa membantu apa? Bisa membantu jawaban doa, atau membantu menguatkan orang yang mendengar kesaksian kalian, seperti itu. Oke? Kakak mau tunggu sharing kalian setelah PPKM ini. Oke? Mari kita berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami keberanian Tuhan, untuk kami bisa sharing tentang kebaikan Tuhan, sharing tentang pertumbuhan iman kita, sharing tentang semua hal yang ada di hidup kita, yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kita Bapa. Ajari kami untuk kami bisa berani berbicara Bapa buat setiap orang yang kami temui Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, biarlah apa yang kami ucapkan setiap kami ketemu orang, sharing tentang Engkau, itu bisa menguatkan setiap orang yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari hal kecil ini Tuhan, untuk kami bisa mengenalkan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Happy Sunday. Tuhan berkati kalian semua ya adik-adik. Mari adik-adik kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin.